Jauh. Kasih dulu. Hah? Iya. Iya, aku nganter. Mas Faris, mungkin ada yang bisa disampaikan, Mas. Sambil jalan, Mas. Ya. Di luar ya. Oh, iya. Di luar kesana aja kita bisa ngomongnya nggak sampai. Ya. Bentar. Gimana, Om? Saya kesana. Bentar. Ya. Ini masih duplik. Ya, masih duplik. Ya kita tunggu putusan. Saya tadi sudah menyampaikan beberapa rekan, intinya saya menghargai sebagai muslim, saya percaya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sebagai warga negara Indonesia saya percaya negeri ini adalah negara yang memiliki hukum yang jelas dan pasti buat warga negaranya, terutama warga negara yang baik. Saya membayar pajak yang baik. Dan kemudian juga dari sisi saya sebagai terdakwa, saya percaya kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Saya percaya kepada Kajari, saya percaya kepada penasihat hukum, saya percaya kepada majelis persidangan. Ya, sehingga saya ikhlas, ya. Saya sudah sampai pada tahap ikhlas bahwa apapun yang terbaik, walaupun harapan saya tentunya kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, tentu saja, ya itu harapan saya. Tapi apapun hukumannya, saya tetap ikhlas gitu menerimanya, karena saya menganggap bahwa masa hukuman yang akan saya jalani ini adalah merupakan kesempatan dan peluang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri, hingga bisa kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insya Allah lebih baik gitu. Itu aja sih. Yang lainnya kita ikuti aja dulu sih. Kalaupun nanti hasilnya tidak rehabilitasi, siap menjalankannya. Saya siap menjalani. Dalam arti kata yang penting sebetulnya adalah gini. Saya menerima segala hukuman asalkan memang hukuman itu sesuai faktanya. Gitu ya. Intinya itu ya. Faktanya gitu. Kalau misalnya memang faktanya sesuai faktanya, dia tetapkan hukuman yang bagaimana oke gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan secara pribadi ya. Sebagai warga negara kadang-kadang saya bingung. Kadang-kadang sebagai warga negara saya bingung kepada kebijakan-kebijakan hukum pelaksanaan pelaksanaan undang-undang hukum ini kok berbeda-beda ya, artinya institusi yang sama misalnya gitu bisa menerapkan proses hukum yang berbeda gitu. Yang saya maksud adalah ketika 2018, ketika di kasus 2018
saya dengan kasus yang persis sama gitu, tapi oleh Polres Jakarta Utara dikondisikan 127, kemudian tidak ditahan, terus ikut program rehabilitasi yang sangat membantu saya gitu ya. Tapi persidangannya pun juga persidangan undang-undang narkotika, bukan persidangan pidana. Kok bisa berbeda gitu? Satu institusi loh, ya, kepolisian gitu. Satu Polres Utara, satu Polres Selatan. Kok Polres Selatan jadi yang sekarang ini bisa berbeda gitu untuk kasus yang sama. Jadi kadang-kadang saya cuma itu aja. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, gimana sih negara ini menerapkan hukum gitu. Itu aja. Ya, tapi sekali lagi saya sih percayalah ya, segalanya adalah hal yang baik. Hanya timbul pertanyaan-pertanyaan saya sebagai warga negara bahwa bagaimana bisa penerapan hukum kok berbeda-beda gitu. Pada satu institusi gitu, kepolisian gitu misalnya, kejaksaan gitu misalnya ya, sampai pengadilan negeri gitu, kok bisa berbeda gitu, padahal kasusnya sama gitu. Itu aja sih ya. Ini kan ini udah keempat kalinya, udah berjanji yang terakhir. Iya pasti, saya sebetulnya juga memang sudah demikian gitu, tapi apa boleh buat ya, artinya ada aja masalah yang timbul, ya saya harus ikuti. Ya, Matur nuwun Mas Faris, Pak Polisi, makasih Pak Polisi. Makasih Bang. I love you. Oke, thank you. Makasih Mas Faris.